Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat pada maghrib Masjid Agung Jawa Tengah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa MAJ TV, pendengar setia Radio Dais dan Radio Gaul FM. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan taufik dan hidayahnya kita semua bisa melaksanakan salat fardu maghrib berjamaah, dilanjutkan dengan zikir bersama, dan insyaallah sebentar lagi kita akan mengikuti kajian kitab hadis, kitab Riyadhus Shalihin bersama guru kita Habib Ja'far Shadiq Al-Musawwar. Untuk itu nanti bila mana ada pertanyaan seputar tema yang beliau sampaikan, bisa langsung ditanyakan kepada beliau, dan bagi para pendengar yang ada di rumah maupun dalam perjalanan bisa melakukan chatting WhatsApp 081225733157. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya mari kita ikuti kajian kitab bersama guru kita Habib Ja'far Shadiq Al-Musawwar. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJ TV serta seluruh pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita senantiasa dituntun oleh Allah, didekatkan oleh Allah pada tempat-tempat ibadah. Kita disibukkan oleh Allah dalam kegiatan-kegiatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada hari ini kita berkumpul di rumah Allah, yaitu Masjid Agung Jawa Tengah yang kita cintai ini, untuk melaksanakan serangkaian ibadah. Semoga serangkaian ibadah kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang soleh-solehah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, saya masih akan melanjutkan bab tentang penguasa yang adil. Akan tetapi karena di dalam hadis yang dicantumkan ini, yang kemarin ada 7 golongan yang
mendapatkan naungan Allah di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu yang pertama imamun adil, pemimpin yang adil. Hadis ini ditempatkan di beberapa bab karena memang itemnya itu ada 7. Jadi kebetulan dalam hal ini babnya penguasa yang adil, karena di dalam hadis ini salah satu itemnya itu adalah imamun adil, maka ini disampaikan. Tapi mungkin di dalam hal yang lain, misalnya tentang silaturahim, karena dia salah satu itemnya dari 7 itu ada yang menyangkut silaturahim, mungkin hadis ini juga bisa ditemukan di dalam bab silaturahim, begitu. Jadi maksudnya ini menambahkan, mengukuhkan bahwa dalil perintah untuk melakukan hal-hal yang ada di dalam 7 golongan ini betul-betul riwayatnya sangat kuat, karena muttafaqun alaih, yaitu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, yang kedua, golongan yang kedua, kelompok yang kedua yang nantinya akan mendapatkan naungan oleh Allah, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu wasyabun nasya'a fi ibadatillahi ta'ala. Jadi ada seorang remaja atau pemuda yang senantiasa terus beribadah kepada Allah, itu nanti akan mendapatkan payung pada hari kiamat. Saya teringat yang mungkin sering kita mendengar hadis Nabi yang mengatakan badatiddinu ghoriban, Islam, agama itu ketika awal muncul itu orang asing, orang mengatakan aneh, ya. Fasayaudu, nanti agama akan dikatakan aneh, orang akan asing dengan agama, ya. Tuba lil ghuraba, beruntung bagi orang yang dikatakan aneh. Seperti pada zaman sekarang ini, kita sudah mulai melihat bagaimana ada orang-orang yang sudah mulai ragu terhadap agama. Bahkan ada orang-orang yang sudah merasa tidak nyaman dengan agama, ya. Jadi mulai orang yang berpegang dengan agama itu orang malah mengatakan aneh. Zaman sekarang ini sudah zaman modern, saatnya kita ini maju dan sebagainya. Kalau ada orang kok masih di saat-saat sibuk dia masuk ke masjid, ya, besok banyak pekerjaan kok masih ikut istighosa, itu dikatakan aneh, begitu. Orang heran. Di zaman sekarang ini kalau ada orang yang jujur, itu orang malah aneh. Tapi kalau ada orang yang tidak jujur, itu malah dikagumi, ya. Zaman sekarang ini kalau ada orang yang tidak mau maksiat, tidak mau dusta, itu malah orang mengatakan aneh, begitu. Maka Nabi mengatakan
tuba lil ghuraba. Beruntung sekali orang yang dikatakan aneh. Dulu saya pernah bercerita, saya pernah ngaji dengan orang di mana orang itu bekerja sebagai wakil kepala pengadilan agama. Sekarang sudah pensiun. Namanya Pak Kiai Thohir. Dia berasal dari Perembun, Kebumen. Ya. Wakil kepala pengadilan agama. Begitu. Subhanallah. Orangnya itu mengatakan kepada saya begini, kowe meh ngaji apa? Ya tak ulang. Tapi aku tukokno kitabe. Karena aku ora duwe kitabe ning kene, omahku ning Perembun. Jadi kalau misalnya mau ngaji Jurumiyah ya tukokno, mau ngaji Mutamimah ya tukokno, mau ngaji Fathul Mu'in ya tukokno kitabe. Orangnya itu dia tempat tinggalnya di rumah dinas, di perumahan dekat perumahan dosen UIN Wali Songo, sekarang UI. Ya. Subhanallah, setiap saya ngaji itu sarungnya beliau ini nggak pernah ganti, kotak-kotak abang, wis kuwi terus. Bajunya itu baju safari, ya koyok winging abang ini, ya. Persis sih, sarung persis guruku gue, ya. Kalau apa ya kotak-kotak ini. Bajunya tuh baju safari. Tahu ya baju safari ya? Cah nonom ora ngerti baju safari. Saiki wis ora usum ya. Safari itu kayak jas, tapi nggak ada dalemannya. Jadi potongannya tuh model kayak jas itu. Itu terus. Ya. Dia sekali tempo ngomong sama saya. Aku ki nek gelem sugih ya gampang. Begitu. Nek gelem sugih. Jadi kalau dia mau serong gitu aja, pengadilan agama itu kan menangani perceraian, menangani gugatan waris, ya. Jadi tuntutan-tuntutan dan sebagainya. Itu kalau dia mau sebagai hakim misalnya, oh ya duit, sugih dia. Tapi dia tidak mau. Orang-orang sejawatnya ini mengatakan apa? Iki wong ki aneh iki. Menungso ora duyan duit gitu. Semua mengatakan ini aneh. Jadi orang yang berpegang dengan prinsip agama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasayaudu ghariban. Nanti orang yang berpegang agama itu akan dikatakan aneh. Tapi beruntung bagi orang yang dikatakan aneh. Begitu. Beruntung orang yang dikatakan aneh itu, karena dia tidak terjerumus dalam permainan setan. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan satu penghargaan, memberikan satu apresiasi dengan menghadiahkan payung. Di saat nanti di padang mahsyar tidak ada payung illa dhilluh, kecuali payungnya Allah. Sebagaimana yang sudah sering kita dengar, panasnya di padang mahsyar itu suhunya beribu-ribu kali dari suhu sekarang. Sekarang ini musim haji itu sedang mengalami suhu yang sangat panas, kurang lebih 50 derajat Celcius.
Bayangke panase kaya apa. Ya. Kita 32, 33 wis rasane nek itu udo kita ini. Ya. Pomene kaya Pak Sis kae sing awake lemu. Ya. Ora kuat panas. Makanya nek sholat selalu ning ngarep, bukan karena soft utama tapi cedak. Nek sholat langsung ning ngarep sik Pak Sis kae. Ya. Bukan karena ki utama ganjarannya akeh ora, tapi nyentor rasine gitu. Padha mbek aku. Ya. Silir. Soalnya awake lemu. Ya. Ini baru udara ini kira-kira 32, 33. Di padang mahsyar itu nanti panasnya sampai Nabi mengatakan ada orang yang tenggelam dengan keringatnya manusia. Ini berarti panasnya kaya apa? Di saat seperti itu kita bisa bayangkan kira-kira nilainya payung itu seperti apa. Begitu. Kalau payung sekarang ini orang payungan panas-panas, dia masih berkeringat, dia masih sumuk, ya. Tapi payung naungan Allah itu membuat orang sejuk, nikmat. Nah, artinya apa? Orang yang diberikan payung itu mereka adalah orang-orang yang diberi penghargaan, kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak diberikan kepada semua orang. Tidak semua orang bisa memiliki payung itu. Itu hasil dari orang yang senantiasa seorang remaja beribadah kepada Allah. Begitu. Sekarang ini ya, saya ngomong sudah lama. Ya, sekarang ini kalau ada anak muda, remaja, dia aktif di masjid, dia tidak mau keluyuran, datang di masjid, datang di mauludan dan sebagainya. Orang-orang di sekelilingnya akan mengatakan aneh. Aku heran bocahku ya. Bocah yang ganteng tapi ora tahu keluyuran. Begitu malahan. Bocah ganteng tapi ning masjid terus, wah istimewa iki. Dikatakan aneh, heran. Tapi ketika ada seorang remaja yang tiap malam keluar, jang-jeng, pacarnya gonta-ganti, orang nggak ada yang heran. Betul nggak? Kowe lho pacare akeh. Ah, biasa zaman saiki ngono kuwi. Ngono. Ben sasi ganti, wah kok jamane kok kuwi. Iki lho, seminggu pisan pacare ganti. Cah nom saiki ya ngono kuwi. Jadi justru orang yang jauh dari agama, anak yang tidak melaksanakan aturan-aturan agama di zaman sekarang ini malah dikatakan biasa. Nah, anak-anak yang menjalankan aturan-aturan agama justru dikatakan aneh. Tapi itulah kata Nabi, beruntung kamu yang dikatakan aneh. Begitu. Bocah-bocah sakmene ngene iki ya mondok ngapalke Quran. Ora gelem keluyuran. Keluyuran ora to? Memang ra entuk keluyuran soalnya. Jajal diloskin ora keluyuran. Iya toh? Bener ora? Kowe diloske misale nyanyo bebas keluyuran lah kira-kira. Bocah kok ning pondokan, cah nom-nom gandeng-gandeng ya. Wah, heran aku, malah heran. Justru kowe sing dionekke heran iki bejo. Begitu. Nah, mengapa demikian? Karena istilahnya begini, kalau ada orang yang sepuh itu beribadah, ya itu hebat, bagus. Tapi kalau yang beribadah itu anak muda, itu sangat
bagus. Begitu. Karena apa? Pada umumnya nek wong tuwa wis kilingan, cedak mati. Akeh sing tobat, akeh sing iling. Ya. Kowe kok saiki sregep, Mbah? Oh, sregep aku wis cedak kok. Dene mati iki wis muga-muga husnul khotimah. Biasa. Tapi kalau ada anak muda kok dia ini masih jangkauannya panjang, istilah umumnya itu umurnya masih panjang, kok dia sudah mendekat kepada Allah, ini istimewa. Begitu. Atau kalau dibalik, kalau anak remaja itu maksiat, itu jelek. Tapi kalau orang tua kok maksiat, sangat jelek. Begitu. Remaja maksiat ya rodok ono umume, rodok walaupun itu jelek. Jenenge cah nom, masih banyak kepingin, masih banyak tertarik, masih banyak ingin mencari warna dan sebagainya. Kumpulannya ya wis ngono-ngono kuwi lah cah remaja-remaja. Mesti wong remaja kan ngono kuwi. Oh kono ning alun-alun, ayo kono touring, ayo masih banyak semangatnya. Jadi nek ono remaja berbuat maksiat itu jelek. Tapi nek sing maksiat kok wis tuwa, wis tuwek, ya melaku gagap-gagap, lah kok doyong gitu. Melaku wis gagap-gagap, mlebu ning lokalisasi, ya. Kuwi nek ngomong wong piye? Wah, iki wis bau tanah lho kok ora iling lho iki. Kebuangeten iki wong kaya ngono kuwi. Begitu. Nah, mengapa dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu syabun nasya'a fi ibadatillahi taala. Seorang remaja yang dia senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada umumnya remaja itu tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah pada umumnya. Begitu. Coba delok ana ning masjid-masjid. Ya. Sing salat ki mau remaja karo wong tua ya akeh ndi? Akeh ndi kira-kira? Akeh wong tua. Ada wong tua sudah iling kabeh. Orang kalau seperti saya ini begitu loro nyandai langsung mati. Ya, karena wis pantes sudah umur. Penyakit ini langsung nyandai mati. Nek kowe kan ora. Loro ya loro. Ora ana critane isilahe, kowe ora mikir nek mati barang. Padahal meskipun mati itu berlaku untuk siapa saja. Tapi nek koyo aku ini wis sepuh sithik ngono lara wis kok meneh dodone sesek ngono wis wah mati iki. Ngono ya. Jadi kalau orang seumuran saya ini beribadah, bertobat, ya bagus. Ya, bagusnya itu masih taraf umum. Nek cah nom-nom ya rasa keinginannya itu beda. Kalau dulu zaman biyen, zaman nom-nomanku misalnya krungu ning Simpang 5 iki ana keramaian, langsung buat begitu. Waktu krungu misalnya ning kono ana sapa dulu? Roma Irama misalnya. Wah, wis tak luruk wis. Tapi ini saiki anu Bib Simpang 5 ana Ayu Ting Ting, gah. Nah, apa meneh? Semangat sudah menurun. Nah, di saat kalian ini semangat untuk datang di tempat-tempat itu kok kalian bisa sabar? Hebat. Itu. Jempolnya 2. Nah, nek aku tertarik ning ngene kuwi biasa apik. Karena saya masih istilahnya terbatas dengan fisik. Terbatas dengan sesuatu. Wong tua-tua iki nek wis muni mangan,
Kalau mangan misalnya, kalau saya ke warung zaman dhisik, zaman nom-noman, kuwi nek didoli segone sithik grundel. Wah, larang nek dodol segone sithik. Saiki nek didoli sithik kuwi alhamdulillah. Pas karo ukuranku. Begitu. Nek didoli segone akeh malah saya nolak. Ampun kata-kata nasi dikurangi. Begitu. Karena nafsu semangatnya sudah berkurang, termasuk di dalam hal yang lain. Begitu. Hal-hal yang lain dulu waktu masih remaja gitu, touring, ning Jogja, Borobudur, wis pokoknya udan yo mangkat balik baring wis terus jalan terus. Jajal saiki. Aja meneh kok udan. Gerimis kena rambut is alamat balik mesti kerian masuk angin. Gerimis tok itu kris-kris ini kena rambut orang tutup ini langsung masuk angin. Ya karena seperti itu lah kalian ini jak nom-nom ini semangatnya ini masih kuat kok mau menahan diri dari hal-hal yang tidak baik. Dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa payung, di mana tidak ada payung di saat itu kecuali payungnya Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, itu hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Seperti biasa, yang mau bertanya langsung silakan, atau mungkin ada yang lewat WhatsApp dari Ustadz Hilal, saya persilahkan juga, monggo. Masuk. Izin Bismillah, izin bertanya Bib. Beberapa hari yang lalu itu saya bertemu sama anak jalanan, istilahnya kalau kita sebut itu anak-anak pang gitu Bib. Nah terus kita ngobrol masalah pesantren lah, masalah agama, masalah hidup di jalanan seperti itu. Kemudian mereka itu bilang seperti ini, Mas, saya itu sebenarnya itu pengen belajar agama gitu, tapi saya itu ingin belajar agama itu malu. Masa iya anak jalanan itu pengen ke kiai, anak jalanan pengen ke orang-orang yang pintar agama, kita malu Mas. Sebenarnya pengen belajar agama tapi malu. Sedangkan sekarang jarang sekali orang-orang yang paham agama itu terjun ke jalanan gitu untuk memahamkan mereka tentang pentingnya agama seperti itu. Nah terus kan seakan-akan itu mereka bilang itu seakan-akan Allah itu gak adil gitu. Loh kok kenapa, saya tanya gitu. Sampeyan itu dilahirkan dari orang tua yang paham agama, dilahirkan dari lingkungan yang paham agama. Sedangkan kita di lingkungan, dilahirkan di lingkungan yang gak mengerti agama, bahkan orang tua kita sendiri aja gak paham agama gitu. Lantas apakah pembebanan taklif, pembebanan terhadap tafakuh fiddin antara setiap orang, antara sampean sama saya itu sama? Kalau sama seakan-akan gak adil dong Mas. Sedangkan sekarang juga ahli agama jarang sekali yang pengen ke jalanan, kita malu gitu untuk belajar. Nah itu untuk sikap itu bagaimana Bib untuk tanggapannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mohon maaf, ini kalau kita model konyol-konyolan gitu ya, model konyol-konyolan. Kalau saya misalnya ditanya, saya menjawab, lah kowe iki janjane pini ngaji apa ora? Itu. Orang yang namanya kepingin itu dia akan mencari. Lah kok ngenteni kiai turun di jalan iki kowe iki ngenteni apa? Ya. Orang lapar, dia kan mesti harus mencari makan. Di mana tempatnya makanan.
Ada yang ngenteni kiai jalanan, kiai kanjeng, ya, sing biyen jalanan saiki ora. Jadi bahasanya seperti itu. Jadi kan bisa menjawab, oh itu bisa kamu di sini. Di sini tuh ada pengajian, kiai ini. Kalau memang dia itu niat untuk belajar, ya pasti dia akan sama halnya orang lapar. Wong ngeleh, anu njaluk kono lah, aku isino. Ngenteni wong sing teko nyoh nang mangan, ngono. Ya, begitu. Ini jawaban konyol-konyolan begitu. Jadi artinya kita ini bisa berpikir, ya harusnya kalau ada orang yang kepingin menjadi baik, maka silahkan bisa mbok gawe alamat kayak lo Beb Ja'far kayak Umay Puri Asri kayak Palebon Paranono ngono. Nek kowe ora diterima tak paranane Beb Ja'far misalnya gitu. Enggak apa-apa harus gitu. Jangan nunggu nuruti dia. Sekarang tidak ada kiai yang turun di jalan, ya, nuruti kue. Lagi turun jalan ini sapa ya kangelan. Ya kita ini merasa butuh, sama halnya kalau orang lapar itu begitu. Orang cinta, ya kamu cinta dengan seorang wanita yang kamu idam-idamkan. Kok meneng wae. Ya muga-muga den ben teko aku. Lho kok malah mbok kon namani kon teko. Parani nek kowe jenengane cinta dioyak dikejar begitu dirayu ditembung itu sampai mendapatkannya itu berarti kamu cinta. Wah aku seneng mbek kuwi pol tapi ora tau mengungkapkan gitu ya. Ora ketang kowe muni aku padamu ngono ora ketang ya. Jen takut, lu kok padamu ya apa maksudnya? Baru ditambahi I love you, ngono. Orang ngerti bahasa Indonesia, ya, bahasa Inggris orang ngerti, kayak bahasa Arab. Ana uhibbuki, ngono. Bingung meneh. Bisiki kupinge, aku seneng mbek kowe, ngono lah. Oh, ya ngono. Ayo wong kepingin golek ilmu kok ngenteni kiai jalanan. Koyok mek nyalah ke kiai. Sekarang nggak ada kiai di jalanan gini-gini. Ya bukan begitu, ya. Jadi dikandani. Kalau memang mau cari ilmu, ya ayo bila perlu takja, kok gandeng, gitu. Isin loh kok isin gitu ya. Emang gue maling, anek gue nyolong isin. Mau boleh ilmu kok isin, ya. Gitu ya. Ini bahasa konyol saya begitu ya. Bu nek versi Ustaz Bilal Jabir biar tak ngerti aku. Ayo, ada lagi? Yang lain? Atau mungkin ada yang tanya di WhatsApp? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala. Habib izin bertanya, bagi seorang pemuda ibadah apakah yang paling baik untuk dilakukan? Ibadah terbaik ya. Ibadah yang terbaik apa yang dilakukan. Jadi ibadah itu kan apa? Universal, ya. Tidak boleh kita mengunggulkan satu ibadah mengalahkan yang lain, tidak boleh. Jadi makanya kalau kita berzikir itu kalau mau kompletnya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kalimat yang komplit, kalimat zikir. Ya. Jadi kalau ditanyakan ibadah apa yang paling bagus, ya semuanya bagus. Kalau toh Nabi itu dalam jawabannya yang berbeda-beda, itu disesuaikan dengan penanya. Ketika yang bertanya itu orang yang ahli sholat, ahli ibadah, tapi dengan orang tuanya hubungannya nggak baik, maka Nabi mengatakan apa? Birrul walidain. Istilahnya apa?
Walaupun kamu sholat sehari 1000 rakaat, tapi kalau kamu tidak mendapatkan ridho dari orang tuamu, kamu nggak bakal masuk surga, karena tidak diridhoi oleh Allah. Ada orang yang dengan ibunya, masya Allah begini, tapi tidak pernah sholat. Ya, nah apa artinya kalau dia memenangkan ibunya tapi meninggalkan kewajiban seperti itu, sholat? Jadi Nabi menjawabnya seperti itu. Nah, ini yang ditanyakan ini, apa ibadah yang paling baik? Ya tentunya yang pertama sholat dulu. Ya, jangan tinggalkan sholat. As-sholatu imaduddin. Sholat dilaksanakan. Itu dulu. Kalau sudah sholatnya baik, maka insya Allah agamanya akan menjadi baik. Saya sudah sholat misalnya. Kalau sudah sholat ya coba kamu puasa, begitu. Saya sudah puasa, ya coba kamu begini terus sampai nanti semua ibadah-ibadah yang ditetapkan oleh Allah itu dilaksanakan semuanya, begitu. Ya, saya kira itu. Okay. Ayo, masih ada yang bertanya? Kalau ada silahkan maju. Ayo. Oh ya. Bagi seorang laki-laki itu apakah dia menikah dulu? Seorang apa? Laki-laki menikah dulu, ataukah dia menikah dulu kemudian hidup bersama istrinya, ataukah memaksimalkan khidmat kepada orang tua terlebih dahulu baru menikah? Kira-kira mana yang diutamakan? Terima kasih. Ya, makasih. Saya sering menyampaikan begini. Jadi nikah itu pertama hukumnya mubah. Yang kedua hukumnya sunnah. Dan yang ketiga hukumnya wajib. Ya. Mubah itu boleh-boleh aja. Ada remaja sudah dewasa, sudah umur 19 tahun ke atas, ya jangan kurang dari 19 tahun. Nanti kasusnya kayak anak saya, harus sidang di pengadilan agama, mumet, padahal kurang 5 bulan. Sudah umur 19 tahun, ya sudah dewasa, sudah mampu cari uang, maka ini mubah, boleh aja, gitu. Artinya menikahnya itu mubah. Tapi kalau sudah nikah nanti dia bisa berbuat baik jadi ibadah, gitu ya. Yang kedua sunnah. Sunnah itu kalau ada orang yang sudah umurnya sudah dewasa, dia sudah cukup, ya, dan ada keinginan untuk berumah tangga, maka sunnah. Ada tuh orang yang saya masih 19 tahun, nanti ajalah gini, tapi dia sudah cinta dengan seseorang, maka disunahkan untuk. Ada yang wajib. Wajib itu orang kalau sudah dewasa, terus sudah mampu, terus kalau ngelihat perempuan itu kayak ngelihat ayam goreng, perasaan arep ngemplok gitu, ngerti tak? Nah, itu wajib. Karena kalau tidak dilaksanakan dosa dia. Umur sudah cukup, ya, sudah kerja, ada penghasilan, begitu. Gairahnya itu pokoknya lho segoi kaya wong wedok, mobil wong wedok. Wah, tapi harus. Ini nak ndang dinikahke buar kuwi. Ya, kambinge tanggane meteng kuwi. Gitu. Nah, itu hukumnya wajib. Nah, terkait dengan bagaimana kita ini khidmah dengan ibu, dengan orang tua,
atau nikah dulu. Ya seperti ini tadi. Kalau sudah tarafnya taraf wajib, maka dia harus mendahulukan. Karena kalau tidak didahulukan, nanti fitnahnya besar. Ini istilah dalam qawaidul fiqhiyah itu kan daf'ul mafasid, ya. Jadi mencegah kerusakan itu didahulukan daripada mencari kemaslahatan, begitu. Artinya kalau ditimbang-timbang, kita ini khidmah dengan orang tua, dengan kita ini nikah, ini kan masih bisa, ya. Tapi kalau kita khidmah tanpa kita nikah, sementara gejolak nikah kita ini, birahi kita ini sudah memuncak terus, ya, ini kan jadi bahaya. Jadi lebih baik nikah sembari khidmah kepada orang tua, begitu. Ya, jadi jangan sampai nanti timbul fitnah yang enggak karuan. Orang kalau sudah seperti itu terus rasa mikir, ya, di sini itu tok. Dulu ada orang yang ya begini, dia sudah umur 50 tahun, dia belum nikah. Itu nek wong wedok dideluki, dipentelengi ngono terus. Ya. Jadi dia tidak sadar kalau saya melihat gitu loh. Penteleng, ini kan bahaya. Tapi nek dhewe aja ditubruk kuwi sampe wedok kuwi. Wis gejolak kaya ngono, maka hukumnya wajib. Kecuali ya tidak punya rono wedok sing gelem, wah itu meneh. Ya ngelamar ditolak misalnya gitu. Iki umur sudah ada, duitnya akeh kerja, ya kok sampai padahal dia gairah ada, gitu ya. Nah itu yang tidak boleh di situ. Tapi kalau ada orang yang menahan diri, mampu menahan diri, ya nggak masalah. Ada berapa ulama-ulama yang belum nikah, ya karena dia bisa menahan diri. Tidak gejolaknya tidak seperti tadi melihat ayam goreng, ayam bakar wi. Lho ayam apa? Kaya ayam McD ngono rasane kan ya. Wis ngono apa durung ya. Ndel ayam. Ya dulu cawe itu ya dulu ayam bakar ya. Sudah cukup ya. Terima kasih. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.